Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabi. Ini adalah khitab panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Rasulullah SAW mengharamkan madu, mengharamkan Maria Al-Qibtiyah, istri beliau, ya, itu untuk dirinya, bukan untuk umatnya. Ya, pengharaman bukan beliau nggak mau mendekatinya lagi, nggak mau minum asal, nggak mau minum madu, nggak mau mendekati Maria Al-Qibtiyah. Itu untuk dirinya, bukan pengharaman untuk umatnya. Ya, sebagaimana seseorang dia nggak mau makan ini lagi, nggak mau ini lagi, ya. Dengan ini merupakan ijtihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tegur. Maka di sini letak maksumnya Nabi, bukan karena enggak salah, tapi maksumnya Nabi SAW langsung Allah berikan teguran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebagai manusia biasa ternyata juga dalam berpendapat juga salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan teguran. Maka ini letaknya maksumnya Rasulullah SAW, ya, terbebasnya dari kesalahan dan dosa, karena Allah langsung tegur beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ismah di muka bumi ini, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana dalam surah Abasa misalnya, ketika Rasulullah berwajah masam dalam menghadapi siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Ketika menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, bukankah di sana Allah juga tegur? Maka makna maksum bukan tanpa salah, tapi Allah langsung berikan petunjuk kepada beliau SAW. Allah langsung tegur beliau SAW terhadap perkara-perkara yang beliau salah langkah atau salah pendapat di dalamnya. Maka ini makna ismah bagi Nabi SAW. Makanya Allah SWT di sini juga menegur Nabi SAW, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi maradata azwajik, yang engkau menginginkan untuk mencari ridha istrimu. Mencari ridha istri di dalam ayat ini bukan haram, akan tetapi boleh mencari ridha istri, kasih sayang seorang istri, tapi jangan jangan melakukan hal-hal yang di luar batas syariat. Ya, jangan melakukan hal-hal yang di luar batas syariat. Sebagaimana misalnya seorang suami, ya, ketika dia menginginkan atau seorang istri menginginkan ridha suaminya, suaminya memerintahkan dia suka istrinya tak berjilbab. Dia suka istrinya tak berjilbab. Untuk mendapatkan ridha suami, apakah istri itu harus tidak berjilbab? Ya tidak. Ya, karena itu menyelisihi syariat. Sama juga dengan seperti ini, boleh mencari ridha istri, tapi jangan terlalu melewat batas sampai mengharamkan asal, mengharamkan untuk tidak mendekati istri yang lain. Jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencari ridha seorang istri, ya, mendapatkan memang seperti itu, mencari ridha atau senangnya rumah tangga, bahagianya kita, ya, dekatnya kita dengan pasangan, itu akan mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, boleh kita mencari ridhonya mereka, menyenangkan hati mereka, tapi jangan sampai melewati batas, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Engkau mencari ridha istrimu dengan yang tadi, ya, dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sementara Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan kepada nabinya pendapat beliau salah, ya. Pendapat beliau salah dalam mencari ridhonya istri, ya. Lalu Allah tegur dengan teguran tersebut, wallahu ghafurun rahim. Allah mengampuni apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha Penyayang. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kesalahan beliau, ya, Allah berikan teguran, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, maka berbeda dengan kita terkadang, ya, kita enggak tahu apakah ada yang diampuni oleh Allah di antara kesalahan-kesalahan kita atau tidak. Kemudian dalam rumah tangga kita kan enggak langsung dituntun oleh Rabbul Alamin sebagaimana Nabi SAW. Perkara rumah tangga beliau SAW juga diatur dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
Ya. Jadi semua kesalahan datangnya teguran dari Rabbul Alamin kepada Nabi SAW, kemudian setelah datangnya teguran, datanglah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.